Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan duku dicampur dengan garam. Kalau bilang cakep yang sama-sama kompak, Bu. Makan duku dicampur dengan garam. Di tengah laut banyak ikan pe. Ibu-ibu tak bisa menjawab salam karena mulut penuh dengan kue. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan pala dicampur dengan garam. Karena hari ini banyak garam. Masalahnya panas. Makan pala dicampur dengan garam. Makan lontong memakai sambal terasi. Dari cara Bapak Ibu menjawab salam, sepertinya dompet kosong tiada terisi. Ada kolam isinya ikan puri yang menjawab salam, semoga diberikan murah rezeki. Insya Allah bisa ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa wa ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli siddiqina wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang di belakang ngowoh cuma makan kue saja, tidak ada yang bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu, Bu. Kalau Ibu semangat, insya Allah saya juga semangat. Wa qala Allah Ta'ala bi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam isma sita fa innaka mayyitun amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Muslimat Kabupaten Jayapura, Ibunda, yang mana Ibunda sudah merangkap tugas saya tadi, Kakanda sudah menyampaikan hikmah Isra Mi'raj. Jadi saya cukup salam penghormatan, doa, selesai kita pulang. Cocok? Cocok, Pak. Alhamdulillah. Yang saya hormati Kakanda yang namanya mirip-mirip dengan saya, anggota Dewan Provinsi, yaitu Bapak Wagus Hidayat. Sehat selalu beliau. Kalau saya Agus, anak gagah untuk selamanya, beliau Wagus, wajah ganteng untuk selamanya. Dan yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Jayapura, Kakanda Haji Supardi. Sehat selalu, Kakanda. Yang saya hormati pula anggota Dewan Kabupaten Bapak Gani yang asik main HP, nggak tahu siapa yang di WA. Yang saya hormati pula dari Kasibimas Kemenak Kementerian Agama atau yang mewakili dari MUI, Bapak Pengurus Masjid. Banyak sekali, ini waktunya cepat habis tadi. Karena tadi Bapak Ketua Dewan Provinsi dengan Pak Haji Parti, Ustadz, batas ya, kalau panas ini sudah menyentuh lutut, berarti tutup langsung doa. Siap, saya bilang. Saya siapnya bukan cuma hormat tangan satu, tapi kanan kiri, Bu. Jadi, dengan segala kerendahan hati, yang besar tidak disebutkan gelar, yang kecil tidak disebutkan nama,
tanpa terkecuali seluruh hadirin wal hadirat, muslimin, muslimat, ansor, fatayat. Ansor, fatayat, ansornya tidak ada, tapi terwakili. Insya Allah semuanya senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok yang amin cuma 5, Bu ya? Padahal ini saya doakan, Bu, Masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan siang yang penuh berkah ini, mari kita senantiasa melafadzkan kalimat syukur melalui kedua lisan kita kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang merajai langit bumi beserta isinya, atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat. Karena tidak semua hari ini diberikan nikmat sehat, tapi belum tentu sempat memenuhi undangan dan hadir di tempat ini. Tapi Allah memberikan nikmat sehat dan sempat. Dan yang paling penting, paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang senantiasa tertanam di dalam lubuk hati sanubari yang paling dalam. Karena sesungguhnya seberapapun kaya diri kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, tapi bila tidak ada iman yang tertanam di dalam hati kita, sesungguhnya kita adalah makhluk yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melafadzkan kalimat syukur melalui kedua lisan kita biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini senantiasa mendatangkan rahmat dari Allah, mendapatkan keberkahan, berkah dunia sampai akhirat kelak. Amin. Allahumma ya Rabbal. Salawat serta salam senantiasa marikilah sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu beliau baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yaumul akhir zaman wala nabiyya ba'dah. Beliau adalah nabi yang terakhir, tapi risalahnya tidak pernah berakhir. Dan bila boleh kami istilahkan, beliau adalah nabi terakhir. Beliau merupakan putra padang pasir yang mana hidupnya tidak pernah kikir, lesannya tidak pernah berhenti untuk berzikir. Satu-satunya nabi yang akan sanggup memberikan syafaat di hari akhir, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa dengan tangan kita yang penuh noda ini, Bapak dan Ibu, dengan badan yang berlumur dengan segala dosa dan maksiat yang telah kita lakukan, kita mohon kehadirat Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, wa ahlikum wa ahli baitikum, kelak masuk dalam golongan umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir zaman. Dan bila hari ini kita dikumpulkan di dalam tempat ini, mudah-mudahan di akhirat kelak Allah kumpulkan kembali kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Sayang dikit-dikit melihat jam aja, Bu, karena saya takut nanti pulang dan kita kasih jalan sama Bapak Wagus. Pokoknya kalau sudah sampai lutut langsung salam. Sudah tinggal 3 menit lagi itu, Bu. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin, khususnya wabil khusus anggota muslimat Kabupaten Jayapura, Bunda Haji ya. Ya, Kabupaten Jayapura. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di hadapan bunda-bunda sekalian. Dan ini adalah kali yang pertama saya silaturahim di hadapan ibu-ibu muslimat Kabupaten Jayapura. Dan saya rasa ibu mengundang saya tidak salah. Dari baju saya saja ini sudah anggota. Saya lahir, tumbuh, dan besar di kota Ponorogo, Jawa Timur, yang merupakan sebagian besar daripada basis saya madrasah ibtidaiyah, sekolah di Madrasah Ma'arif Bintang 9 yang bernaung di bawah Nahdlatul. Saya madrasah sanawiyah juga berada di bawah naungan Ma'arif Bintang 9. Madrasah aliyah saya
juga bernaung di Bintang 9 Yayasan Ma'arif di Pondok Lirboyo Kediri. Jadi saya hari ini tidak merasa sebagai tamu, tapi saya berdiri di antara anggota keluarga saya sendiri. Ini yang saya rasakan saat ini. Maka dari itu, ibu-ibu muslimat yang ada di hadapan saya, yuk senantiasa rajin untuk mengaji dan bersolawat. Dan hari ini dengan momentum Isra dan Mi'raj, memperbarui komitmen kita dalam menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga baru tahu temanya, Bu. Karena kemarin saya diundang, ini Ibu Ketua, WA-nya ke saya punya Ayang Beb. Ke saya punya istri, Bu. Ya, ada permintaan tanggal sekian, lihat jadwal, jam berapa pagi. Oke, insya Allah bisa. Sampaikan ke beliau, insya Allah bisa. Jadi saya juga nggak tahu kalau temanya seperti ini. Dan terus terang, Bu, kenapa saya bilang saya hadir di antara keluarga saya. Saya dari tadi malam belum pulang, Bu. Saya di Sentani, Bu. Tadi malam saya di Masjid Baitus Salam. Ya, Ibu ada ya? Alhamdulillah. Sekarang tadi malam Ibu ada, sekarang ada. Rajin kali Ibu ini rupanya. Karena hari ini saya ada di sini, kalau pulang sampai Jayapura setengah 1 jam 12. Belum saya tidur jam 1, jam 4 bangun. Capek saya. Akhirnya saya putuskan, saya bilang, sayang, kita nggak usah pulang sayang. Terus kita ini anak-anak sudah besar. Sekali-kali kita nginap lah. Nanti menimbulkan fitnah. Bismillah. Aku sama dirimu seia sekata. Masih dibilang seia sekata sudah yuk. Aku sama dirimu seia sekata. Bismillah. Allah maha tahu, maha sayang terhadap umatnya. Akhirnya saya nginap, Bu. Di hotel apa saya juga lupa. Karena saya habis dari sini, ba'da duhur harus di Masjid Ridho Allah Waena. Karena seharusnya jadwal nanti malam Bapak dan Rem minta dimajukan habis duhur. Nah kalau saya pulang bolak-balik, aduh, nyetir sendiri, Dede, istri jadi penumpang enak, bisa sambil main HP. Inilah ibu. Inilah. Kalau acara inti dibarengi dengan acara inti dibarengi dengan acara untu, jadinya intip. Ya, kalau nggak gosong. Baik, kita langsung pada pokok poin-poin saja, karena panas sudah mendekati kaki, beliau anggota dewan sudah miring-miring. Ya, ini betulan loh yang saya sampaikan, Bu. Pokoknya Ustadz batas lutut, kalau sudah miring itu kasih kelonggaran ke saya. Saya mengaji hikmah Isra Mi'raj di mana-mana, orang selalu menyampaikan surat Al-Isra. Tapi baru hari ini saya temukan di sini. Adik kecil ini menyampaikan ayat yang begitu lengkap. Peristiwa Isra juga peristiwa Mi'raj. Surat Al-Isra ayat 1 disampaikan, ini cuma menerangkan tentang peristiwa Isra. Coba, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat kedua, wa ataina musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Lihat, wa ataina musal kitaba, wahai manusia telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat sebagai petunjuk orang kaum Bani Israil. Ayat ketiga, Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Allahnya lemes sekali. Ini adalah menceritakan tentang umatnya Nabi Nuh. Maka ayat keempat pun menerangkan, wa qadayna ila bani Israila, Bani Israil. Bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira.
Nah, semangat sedikit Bu, saya nggak lama-lama Bu. Ini cuma menerangkan tentang peristiwa Isra. Mi'rajnya di mana Ustadz? Yang disampaikan adik kita, yaitu dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 19. Yang mana di ayat 14 disebutkan kalimat Sidratil Mun, ayat 15 Al-Jannatul Ma'wa. Ini menerangkan terang peristiwa Mi'raj. Perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini menandakan adalah dari masjid ke masjid. Ayo kita memaknainya lebih dalam. Dari masjid ke masjid, bukan dari hotel ke hotel. Saya tanya ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Bapak-bapaknya cuma sedikit sudah kepanasan, paling malas jawab. Ibu-ibu saya tanya, bagusan mana, mantan orang baik atau mantan orang jelek? Mantan orang baik atau mantan penjahat? Baik, luar biasa. Bagusan mana? Mantan penjahat apa mantan ustadz? Jawab Bu yang keras. Baik mantan penjahat atau mantan ustadz? Namanya juga jawaban Bu, nggak apa-apa. Bagusan mana? Ustadz mati di dalam kamar hotel atau penjahat mati di tengah-tengah masjid? Penjahat mati di tengah masjid. Alhamdulillah. Tapi setelah anggota Polres Jayapura datang ke TKP dan olah TKP, Ustadz itu memang mati di dalam kamar hotel, Kang Mas. Tapi beliau mati saat bersujud qiyamul lail. Penjahat itu memang mati di tengah masjid, tapi digebuki masyarakat karena nyolong kotak amal. Jadi bagus mana, Bu? Bagus penjahat apa bagus Ustadz? Macam ekstrim kali kalian sama aku. Makanya melalui momentum Isra Mi'raj jangan cuma mengenali kulitnya, tapi kenali isi. Karena kita ini adalah semuanya ahli pendosa, ahli maksiat. Tapi Allah lebih suka kepada ahli maksiat yang senantiasa bertobat daripada orang yang merasa paling soleh selama hidupnya tidak pernah merasa salah. Saya tanya, Ibu Ketua Muslimat punya dosa tidak? Pak Haji Pardi punya dosa tidak? Banyak. Beliau anggota Dewan Provinsi sama anggota Kabupaten punya dosa tidak? Lebih banyak. Kira saya dipanggil Ustaz. Oh, Masya Allah. Berarti dosanya berkurang. Saya yang dipanggil Ustadz punya dosa tidak? Kok macam sok tahu kali kalian? Kita ini semua punya dosa. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah lebih cinta kepada hambanya yang bertobat dan membersihkan diri dari dosa dan maksiat. Maka dengan peristiwa Isra Mi'raj, yaitu turunnya peristiwa tapi setelah peristiwa Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad diajak malaikat Jibril mampir, pesiar, heling, yaitu ke surga dan neraka. Sampai-sampai junjungan kita Rasulullah bertanya, ya Jibril, ini tempat apa Jibril? Ini yang disebut neraka ya Rasulullah. Kok panas Jibril? Iya ya Rasulullah, memang tidak ada kipasnya maka panas ya Rasulullah. Lalu kalau panas tisunya tadi diantar anggota dewan tapi sudah habis. Ya Jibril, ini adalah apa, tempat apa? Ini neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Ya Allah, ternyata muslimat Kabupaten Jayapura tidak kuat beli tisu satu box, ya Allah. Saking malunya langsung diganti, ya Rabbul.
Terima kasih Ibu. Karena saya ini kan pandangan umum, saya berdiri, apa yang kupandang, itu yang kubilang. Memang panas, tak ada tisunya. Belum lagi, tak ada kopinya. Kopi, di mana kau gini? Jangan kau sembunyi dirimu, oh kopi. Maka ini adalah jalannya turunnya dengan peristiwa Isra Mi'raj, turunnya perintah sholat. Ayo, untuk memperbaharui komitmen kita dalam menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tanya ibu-ibu muslimat, pengen masuk surga? Mau masuk surga? Paling mudah untuk perempuan jalannya cuma 4, yang salah satunya ini untuk memperbaharui komitmen kita, khususnya ibu-ibu muslimat punya komitmen. Apa 4 jalan meraih surganya Allah? Ibu muslimat jalan pintas. Yang pertama, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Jalankan sholat 5 waktu. Kalau ibu siang lagi masak, begitu dengar adzan, kompor dimatikan, ambil air wudhu, lalu sanggup? Yang kompak, sanggup? Insya Allah sanggup. Yang kedua, as-saumu fi syahri Ramadan, yaitu jalankan puasa di bulan suci Ramadan. Bila engkau berhutang setelah Ramadan berlalu, segera tunaikan puasa untuk membayarnya. Apalagi kalau ibu-ibu muslimat biasanya beda dengan fatayat. Kalau ibu fatayat masih muda-muda, insya Allah masih punya tamu rutin untuk tiap bulannya. Kalau ibu muslimat biasanya itu anggotanya sudah tua-tua, tidak punya tamu rutin. Makanya bolehlah saya katakan, nasi berkat rasanya begitu nikmat. Nggak ada yang bilang cakep, nggak usah terus. Nasi berkat rasanya belum begitu nikmat. Nasi gandum sayurnya asem. Bedanya fatayat dengan muslimat, fatayat parfum, muslimat karena kalau fatayat masih muda-muda, kalau muslimat itu tua. Maka tunaikan puasa di bulan suci Ramadan, segera bayar bila engkau menghutang. Nomor 2, sanggup? Kok yang bilang insya Allah tinggal 10? Insya Allah sanggup? Baik, Pak Dewan menjadi saksi. Ini sudah masuk semifinal, Bu. Karena sudah 4, 2 sudah Ibu sanggup. Tinggal 2, ini semifinal. Yang ketiga, faradot farjaha. Jagalah farjimu, kemaluanmu. Janganlah engkau selingkuh sekalipun sampai mati. Sekali lagi, jagalah farjimu, jagalah kemaluanmu. Janganlah engkau selingkuh sekalipun sampai mati. Sanggup? Sanggup? Sanggup, alhamdulillah. Berarti muslimat tidak ada yang selingkuh, alhamdulillah. Jangan sampai begitu ngaji, sopir ojo nengah-nengah, mampir bojoku reneng omah. Bahaya nyami. Ini sudah masuk final. Karena 3 ibu sudah sanggup, tinggal 1. Apa yang keempat? Ato'atuhu wa zaujaha. Atau boleh dibilang wa ta'atuhu zaujaha. Taatlah kepada suamimu, janganlah engkau membantah 1 kali pun sampai mati. Suami ngomong volume 5, istri tidak boleh melampaui volume 5. Suami ngomong 5 kata, istri jangan ngomong lebih dari 5 kata. Wa ta'atuhu wa zaujaha. Janganlah engkau pernah membantah suamimu sekalipun sampai mati. Sanggup? Kok insya Allah tinggal di depan? Sanggup? Kok yang di belakang tidak jawab?
Yang di belakang tidak sanggup. Tidak sanggup. Batal masuk surga. Ini adalah jalan pintas untuk ibu-ibu meraih surganya Allah. Baik, melalui momentum Isra Mi'raj kita tunaikan sholat 5 waktu untuk mewujudkan, yaitu memperbaharui komitmen kita menegakkan nilai-nilai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai sholat kita selama ini biasanya yang seharusnya 5 kali sehari dijalankan 5 hari 1, alias cuma sholat yang sholat Jumat ibu-ibu, bapak-bapak, saya tidak berani menghadap ke sana, Bu. Sholat 5 waktu, ayo senantiasa kita jaga. Jangan sampai alasan repot. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Gak usah Biasanya yang sibuk seperti ini siapa? Anggota dewan. Kalau sudah rapat, sholatnya sering telat. Bahkan sholatnya juga sering loncat. Tapi anggota dewan 2 orang ini saya salut kepada beliau. Salut sesalut-salutnya. Karena apa? Kalau sebelum pemilihan kemarin tidak diundang, semua datang. Semua datang. Tapi begitu sudah dilantik, boro-boro diundang pengajian. Kita, anak kita menikah dikasih undangan, dilirik saja tidak. Betul? Karena semboyannya anggota dewan itu seperti kebalikannya PLKB nek lali dadi caleg, nek dadi malah nanti tugasnya Pak Haji Suparti menjelaskan kepada beliau berdua. Karena ini pakai bahasa Jerman. Begitu Kang Mas ya. Tapi beliau hari ini masih mau hadir. Kalau bahasa Jermannya, pimpinan itu ya wajib komunikasi. Ada banyak orang Jawa di sini. Banyak. Piye Ustadz maksudnya komunikasi. Ko diundang yo teko. Muni kon ngewei sambutan yo isomu. Selesai muni tinggal kasih, pulang kasih sumba. Cocok? Tuh, gedungnya masih mangkrak beliau. Ya walaupun ini RAPBN ini masih triwulan pertama, tapi insya Allah ke depan bisa dialokasikan. Ini pertanda terakhir saya harus selesai. Karena balon 2 di depan sudah meledak, ini yang ketiga. Dan sudah pindah kursi yang ketiga kali juga. Maka melalui momentum sholat, ayo kita jaga sholat kita 5 waktu agar tidak menimbulkan kesombongan. Sholat, orang kalau mau sholat di dalam masjid, rasa semua penyakit hati, iri, dengki, sombong akan hilang. Kenapa begitu Ustadz? Kalau kita masuk di masjid, saya Ustadz masuk masjid lepasan, anggota Dewan Provinsi masuk lepasan, anggota Dewan Kabupaten masuk juga lepas, bahkan tukang parkir masuk juga lepas. Begitu masuk masjid, yang imam ternyata tukang parkir. Beliau anggota Dewan Kota dan Provinsi jadi makmum. Apa ia tidak ada persatuan? Apa ia tidak mau membuang rasa sombong? Kalau imamnya tukang parkir, imam takbir, Allahu Akbar. Lalu Pak Walgus mau bilang masuk, imamnya kan tukang parkir, aku kan anggota dewan, dia takbir, saya ruku. Ada tidak? Begitu tukang parkir sholat maghrib pimpin 3 rakaat, Pak Gani datang, imamnya tukang parkir, aku kan anggota dewan, sholat maghrib dia 3 rakaat, aku cukup 2 rakaat. Ada tidak? Baik, kalau kita sudah sholat, menunaikan sholat mengikuti, hilang rasa penyakit hati. Karena di dalam masjid, siapapun yang datang duluan, dia berhak duduk di saf paling depan. Walaupun anggota dewan, tapi kalau datang belakangan, dia juga duduk di
Karena Allah menjanjikan masuk surganya Allah bukan atas dasar rupamu, kekayaanmu. Innallaha yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Bukan karena wajahmu. Walaupun tadi Bapak Wagus saya singkat wajah ganteng, tapi belum tentu menjamin bisa masuk surganya Allah. Karena apa? La yanzuru ila suwarikum, Allah tidak lihat merupamu untuk masuk dalam surganya Allah. Kalau Allah melihat karena rupa kita, karena dicari yang tampan dan cantik, saya tahu semua yang ada di sini tidak ada yang bisa masuk nominasi masuk surganya Allah. Karena apa? Yang masuk surganya Allah kalau dicari yang cantik, yang ganteng itu adalah para selebriti. Contoh Sahrukan, Amir Khan, Ardi Baran, aku. Oh, aku nggak masuk, Bu ya. Kalau dicari yang itu, ternyata selebriti Indonesia sekarang saat ini juga dijajah dengan penyakit LGBT, lesbian, dan seterusnya. Lesbian, gay, transgender, bunda, LGBT aja nggak tahu, la ilaha illallah. Itu sekarang menyerang para selebriti yang ada di Indonesia, mengalami dekadensi moral yang sangat luar biasa. Contoh, salah satu viral di Akademi Dangdut Indosiar, jurinya satu, berinisial SJ. Terkena kasus LG, tidak boleh disebutkan namanya, Bu. Kalau disebutkan namanya, melanggar kode etik jurnal. Cukup disebutkan inisial SJ, Saiful Jamil. Oh, saya sebutkan juga, Bu ya. Dan ini adalah nyata. Maka Allah untuk meraih surganya bukan karena rupa dan wajah. Coba, Bilal bin Rabah, dia secara geografis, dia adalah seorang budak hamba sahaya. Wajahnya hitam, kulitnya hitam, pendek, gemuk. Mungkin kayak aku. Gemuk, tapi masih hidup. Nabi Muhammad menyampaikan terompahnya, sandalnya, selopnya sudah ada di dalam surganya Allah. Bapak fotografer, Bapak dinas sampai pensiun, sepatu PTL Bapak sudah ada di surga belum? Belas, dia bilang. Bu, saya tanya, Bapak anggota Dewan Provinsi dua-duanya, anggota Dewan dua-duanya, menjadi anggota Dewan, sandalnya sudah ada di surga belum, Bu? Belum. Saya Ustadz, ceramah kemana-mana, sandal selop yang aku pakai, sudah ada di surga belum? Kok sok tahu kali kalian? Karena yang maha menilai itu bukan manusia, yang maha menilai itu adalah Allah. Wala ila amwalikum, bukan karena hartamu, tapi fi qulubikum wa a'malikum, yaitu melalui hatimu, jernihnya, bagusnya hatimu, serta amalmu. Baik, karena keterbatasan waktu, sudah 30 menit, saya mengisi tambah mukotimah sudah 45 menit. Saya lihat ibu-ibu juga udah kusam karena banyak keringatan, bedaknya udah luntur, ada yang di belakang lipstiknya kena di pipi. Masya Allah. Sebelum saya tutup, ayo, ada di hadapan kita gedung yang belum jadi, mengharap sedekah dari ibu-ibu muslimat, kaum muslimin semuanya, juga bapak-bapaknya, untuk pembangunan TK muslimat. TK, Bunda ya. Apalagi Bapak anggota Dewan Kabupaten, katanya anak muridnya yang gagah, berarti ini ibu guru. Oh, kualat sekali kalau nggak nyumbang banyak. Betul? Betul? Beliau memberikan sumbangan, insya Allah senantiasa diberikan nikmat kesehatan panjang umur. Insya Allah periode berikutnya bisa nyalek lagi jadi provinsi. Amin Allahumma. Berarti dulu beliau sekolahnya juga di sini. Ini rumahmu Kang Mas. Malu kalau sampai seperti ini. SMA 1. Oh, SMA 1. Bukan batal, minimal 50% harus ada ke sini. Minimal gaji pertama yang diterima kemarin masuk ke dalam TK ini. Alhamdulillah. Ibu, ayo sumbang. Sebagai penutup saya tanya ibu-ibu yang cantik.
Kalau suami ibu memberikan rezeki, begitu uangnya rezekinya banyak, ada sisa, ibu beli kalung, beli gelang yang besar, beli baju seragam yang cantik. Tiba-tiba ibu wafat. Kalau ibu mati, yang pakai kalung besar, gelang besar siapa? Siapa, Bu? Ahli waris, embel kedis. Yang pakai gelang kalung siapa, Bu? Pak, kira-kira yang pakai siapa, Pak Haji? Istri baru tuh. Pak Haji dengan gentleman mengakui kalau ibu-ibu beli gelang besar, kalung besar, kalau wafat yang pakai istrimu muda. Daripada ibu nanti sakit hati di alam kubur, lebih baik sebagian sedekahkan untuk pembangunan madrasah sampai yaumul akhir zaman, pahalanya tetap mengalir. Mungkin itu saja sedikit yang saya sampaikan karena keterbatasan waktu dan cuaca yang begitu panas. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita semuanya sehingga kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang lebih mantap dan lebih bagus. Dedeh, nggak ada yang amin. Rupanya ada kotak sholawat. Ya sabarlah, Bu. Salatullah salamullah ala taha rasul. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Ada kardus keluyuran, ajak-ajak cari amalan yang mengisi disayang, tidak ngisi temannya. Ibu ngaku kalau nggak sampai isi. Sabar Bu, sabar Bu. Bu, ibu yang pegang kotak. Ibu-ibu sudah mengaku kalau nggak ngisi berarti temannya setan. Jadi ibu nanti diam dulu. Sabar Bu, dengarkan saya Bu. Ibu diam dulu, ibu putar. Kalau ada ibu-ibu yang belum ngisi, tungguin sampai ngisi Bu. Kalau nggak bawa uang biar pinjam ke sebelahnya, nggak apa-apa. Lebih baik memaksa bersedekah menyelamatkan di akhirat daripada nggak mau hutang tapi masuk nerakanya Allah. Sabar Bu, saya ngomong belum selesai Bu. Semangat kali Ibu ini. Ibu sering di PKMT saya sampaikan kalau amal 100.000 seperti PLN, 50 seperti Petromak, 20.000 seperti lilin, kalau 10.000 seperti pentol, korek. Kalau 5.000 seperti silit kunang, lah kalau 2.000 seperti puntung, buat nyonyoki bokongi sampean. Jadi nanti kalau ibu mutar ada yang ngisi 5.000 silit kunang-kunang nih. Apalagi kalau ada yang ngisi 2.000 puntung rokok gitu. Ya. Ibu tungguin sampai ngasih semuanya. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah Habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baik, saya rasa silakan kotaknya dilanjut karena kedua kakanda saya di situ sudah kepanasan semua. Jadi saya akhirkan sekian. Tapi sebelum saya tutup, saya tanya ibu-ibu muslimat, siapa yang hafal surat Al-Isra ayat pertama? Angkat tangan. Berdiri ibu. Coba ibu lafadzkan surat Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu Min ayatina inna. innahu huwas-sami'ul basir. Tepuk tangan. Sabar ibu, berdiri dulu. Ini mewakili ibu-ibu. Tadi ditanya nggak ada yang angkat tangan. Begitu baca salah sedikit semuanya berusaha betulkan. Ini namanya sok tahu. Ibu berdiri dulu bu. Saya belum suruh duduk bu. Baik, untuk sedikit mengenang dari pertemuan kita yang pertama ini. Untuk istriku silakan berikan sedikit bingkisan untuk ibunda tercinta. Sudah langsung dikasihkan waktu. Semoga berkah ibu. Barakallah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kita semuanya, sehingga hidup kita menjadi berkah. Berkah rezeki kita, berkah pekerjaan kita, berkah penghasilan kita, berkah dunia akhirat kelak. Amin Allahumma. Apabila ada salah kata itu adalah murni kesalahan diri pribadi kami, dan bila ada benarnya itu punya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah liridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon di